Slawling Bingo, BYD Dolphin, dan GWM Ora 3, sekarang giliran GAC yang ngeluarin jagoan mereka di kelas compact EV. Ya, ini adalah GAC Aion UT. Gua Taufan, welcome back to Mobil 123. Nah, ngomongin fascia depan, teman-teman, dia itu mengusung desain yang katanya bernuansa Milan. Kalau kita ngomongin Milan itu kan artinya kota fashion ya. Dan emang si Aion UT ini punya desain yang fashionable banget gitu. Kayak kita lihat tuh bodinya, siluetnya streamline, nggak patah-patah secara desain gitu. Kayak depan, belakang, samping tuh semuanya kelihatan sebagai satu kesatuan. Nah, kalau ngomongin fascianya itu sendiri, dia itu mengambil inspirasi dari hewan burung hantu. Nggak tahu ya, Aion itu punya kebiasaan buat ngambil inspirasi hewan-hewan untuk desainnya mereka. Kayak Aion V itu T-Rex, nah ini Aion UT dia ngambil desain dari mukanya burung hantu. Bisa kita lihat dia depannya itu membulat, terus di bagian lampunya di shape dan dia punya alis kayak alisnya burung hantu. Nah ini juga siluet mata bawahnya, jadi kesannya tuh cakep banget gitu dari depan lampunya. Terus di bagian bawah, ini dia pakai desain matrix cube, ada 4 buah. Dan ini dia bukan fog lamp teman-teman, tapi kayak lampu senja kali ya. Dan kalau misalnya kita nyalain sen, dia akan berfungsi sebagai lampu sen di sini. Jadi berbeda sama kebanyakan mobil-mobil yang punya DRL LED kayak gini, biasanya sennya di sini. Nah mereka sennya justru ada di bagian matrix cube sini. Kalau beralih ke tengah, kalian bisa temukan dia ada grill besar. Cuman grillnya itu nggak monoton ya, nggak cuma lurus doang gitu, kayak ada lekukannya. Dan desainnya itu openingnya kayak garis-garis longitudinal gitu ya, miring-miring. Jadi kelihatannya cakep gitu desainnya. Emang bener-bener dipikirin. Nah ini di bagian sini ada sensor karena mobil ini udah dilengkapi sama ADAS. Begitu juga di bagian atasnya udah ada kamera, terus juga ada sensor parkirnya. Jadi emang meskipun dia compact EV, dia harus bisa bersaing di kelasnya yang punya fitur cukup lengkap. Beralih ke bagian samping, siluetnya hatchback banget seperti yang bisa kalian lihat. Dan khasnya Aion, dia punya warna two-tone yang cakep-cakep gitu nih. Kayak ini atasnya putih, bawahnya apa warna ini? Grey, Tosca, agak-agak Tosca gitu ya. Dan velgnya dia pakai ring 17, udah cukup untuk di kelasnya. Lagi-lagi desainnya bener-bener thoughtful gitu, kayak meskipun simple, tapi ada beberapa elemen desain yang bikin dia tuh terlihat menarik. Kayak ini desain opening handler pintunya, terus juga di bagian pilar belakang sini ada kayak aksen-aksennya gitu, jadi kelihatannya dilihatnya menarik. Oh ya, si Aion UT ini dia punya dimensi panjang 4270 mm, lebarnya 1850 mm, dan tingginya 1575 mm. Ini kita coba buka. Nah, openingnya cukup lebar dan akses untuk masuk ke dalam kabin juga cukup mudah. Tuh, karena dia emang ground clearance-nya nggak terlalu tinggi tapi cukupan. Dan begitu masuk ke dalam, sama desainnya tuh bener-bener thoughtful. Jadi emang cocok ya si GAC Aion UT ini pertama kali diperkenalkan di Milan Fashion Week. Kesannya simple, dia tuh layout dashboardnya sebenarnya cukup familiar kayak beberapa produk GAC lainnya. Cuman ada aksen-aksen yang bikin dia tuh terlihat menarik gitu teman-teman. Ini kayak misalnya di bagian atas panel pintunya ya, ini ada stitchingnya, terus di bawahnya juga ada kayak anyaman-anyaman gitu ya, ya kayak produk fashion brand asal Italia yang BV itu, dia kayak ada anyaman-anyaman intrecciatonya gitu. Begitu juga di bagian dashboardnya teman-teman, ini juga ada pattern-pattern anyamannya yang bikin kita sebagai pengemudi atau penumpang tuh masuk di dalam tuh kesannya kayak nggak ngebosenin gitu. Desain setir ini cukup familiar untuk kalian yang udah pernah masuk ke mobilnya GAC Aion. Dia setirnya model palang 2. Terus juga tombol-tombol infotainmentnya juga cenderung simpel-simpel aja teman-teman. Jadi nggak banyak kayak beberapa mobil gitu kan. Banyak banget tombolnya. Ini cuma ada 1, 2, 3, 4 tombol dan 2 scrolling button yang bisa dipencet juga. Nah, layar infotainmentnya di bagian tengah ini sekitar 14 incian. Cukup gede dan kontrol-kontrolnya semuanya ada di layar sini. Kayak buat buka tutup bagasi, terus buat AC, terus juga buat pengaturan seat. Dia tuh semua komandonya ada di layar infotainment kayak kebanyakan mobil Tiongkok lainnya. Cuman yang bikin dia menarik teman-teman, ini desain kisi-kisi AC-nya nih.
nggak cuman bentuknya yang kayak kotak tapi oval ya, dia juga banyak elemen-elemen desain yang bikin dia tuh kelihatan menarik aja dilihat dan dipegang gitu, kayak kelihatannya dan kalau dipegang pun terasa solid. Nah, sedangkan di bagian tengahnya ini seperti ada tombol, padahal ini enggak, ini bukan tombol ya, kalau dipencet nggak terjadi apa-apa. Sedangkan di bagian bawah sininya ini ada laci yang handle-nya bentuknya juga kotak kebulatan gitu dan bukanya cukup unik. Kita putar ke kiri, nah tuh dia kebuka deh. Ini di bagian sini ada space yang lumayan gede mungkin untuk naruh kacamata hitam ya, karena sini ada kayak cargo netnya untuk nahan biar barangnya itu nggak kepental-pental. Konsol tengah cukup tinggi, jadi bisa difungsikan sebagai handrest juga, tipikal mobil-mobil Tiongkok. Dan di bagian depannya dia udah ada 2 buah cup holder dan 1 buah wireless charger. Ini kalau kita buka ada space lagi, laci. Sayangnya beda kayak Ion V yang di sini ada kulkasnya, di Ion UT sayangnya belum ada kulkasnya teman-teman. Oke. Bagian atas dia udah panoramic roof, belum sunroof sayangnya, jadi nggak bisa dibuka. Ini cuman bisa buat ngeliat aja. Dan sayangnya nggak ada tombol fisik untuk nutup panoramic roofnya. Nih jadi salah satu komplain gua ya kepada mobil-mobil Tiongkok itu, kenapa semua komando tuh ada di sini semua gitu. Kayak menurut gua ada beberapa fitur yang tetap harus punya tombol fisik yang bisa diakses dengan mudah. Terus nih masih di bagian atap gitu ya, di sini ada vanity mirror. Kalau misalnya kebanyakan mobil itu biasanya kalau kita buka sini itu buat sunglass holder, ini buat vanity mirror, jadi cukup unik. Sedangkan di bagian sininya juga ada vanity mirror yang ada lightingnya. Jadi mobil ini sebenarnya emang cocok buat cowok atau cewek yang sangat memperhatikan penampilannya gitu, emang fashionable banget gitu teman-teman. Nah, berkesinambungan sama desain samping dan depannya, dia juga punya bagian belakang yang streamline, membulat gitu ya, kesannya kayak dinamis banget mobilnya. Di bagian atas ada spoilernya, ini kayak desainnya bagian tengahnya tuh kayak ada turunannya gitu, dan ada third brake light juga di bagian di bawah spoilernya. Desain lampu ini teman-teman cakep banget. Kalau di depan itu dibilangnya lampu utama atau headlampnya itu D-shape, sedangkan yang lampu belakang kombinasinya ini kita bisa bilang C-shape karena membentuk huruf C. Nah, ini di bagian tengahnya sama juga kayak yang di bagian depan, kayak ada matrix cube-nya, dan ini berfungsi untuk lampu mundur gitu teman-teman. Oke, sekarang kita buka bagian bagasinya. Dia udah power tailgate ya, karena ini emang hatchback compact, jadi nggak bisa banyak berharap dari bagasinya Ion UT, tapi dia sudah menyediakan ruang kargo sebesar 440 liter. Dan kalau misalnya kita lipat, ini bisa sampai 1600-an. Jadi meskipun kesannya tuh kecil gitu ya, dan agak shallow, tapi udah cukup banget sih ya. Kalau misalnya kalian naruh koper, mungkin kalau berdiri itu bisa mentok, tapi kalau misalnya duduk itu bisa ditingkat sampai ya kurang lebih 4 koper ukuran cabin. Nah, ini di bagian bawahnya juga ada space. Ini mungkin untuk naruh buat kayak tire repair kit atau buat naruh charger, jadi bisa tetap digunakan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bangku baris kedua atau penumpang belakang. Nah, untuk ukuran compact EV ini tuh udah cukup oke ya, apalagi dia desain panoramic roofnya itu emang nggak sampai belakang, jadi di bagian kepala penumpang belakang ini emang space itu cukup luas. Jadi untuk headroomnya tuh masih dapat sekitar 6 jarian, dan ini udah cukup oke banget nih kalau misalnya kita kena speed bump, nggak mentok-mentok. Terus keunggulannya si Ion UT ini dibanding beberapa compact EV yang udah gue coba kayak Ora 03 atau Bingwo, dia tuh lantainya cukup rendah teman-teman. Jadi ini tuh kaki nggak kayak ngegantung gitu ya, dan ada pocket buat legroomnya. Jadi kalau misalnya kita coba pakai hitungan jari, legroomnya masih 7 jari untuk posisi mengemudi gua dengan tinggi 178 cm. Ini udah oke banget sih untuk ukuran orang Asia dewasa. Ini udah lebih dari cukup pace-nya. Dan untuk duduk sebenarnya kalau misalnya untuk 5 orang dewasa agak sedikit sempit ya. Mungkin kalau 4 ini udah lebih dari cukup. Tapi ya kalau misalnya kalian bawa anak kecil, di belakang duduk 3 orang mungkin masih oke-oke aja. Tapi kalau misalnya buat orang dewasa kayaknya ya dulu sih. Nah, di bagian tengah sini dia ada handrest sekaligus untuk cup holder, ada 2 biji. Sayangnya
dia itu nggak ada akses buat ke bagasinya. Jadi kalau misalnya buat bawa barang-barang yang agak panjang itu, dia nggak ada tembusannya tuh, jadi sayang banget. Tapi nah ini kalau misalnya ada anak kecil yang duduk di tengah, tetap ada headrestnya. Ion UT akan ditawarkan dalam dua varian, standar dan premium. Yang standar dibekali baterai 44 kWh, range 400 km dengan tenaga 134 HP dan torsi 145 Nm. Sementara yang premium pakai baterai 60 kWh dengan range 500 km dan tenaganya 201 HP dengan torsi 210 Nm. Dua-duanya penggerak roda depan alias FWD. Seperti Ion Y Plus dan V, hatchback listrik ini dibekali LFP Magazine Battery 2.0 yang bisa diisi ulang menggunakan DC fast charging CCS2 dari 30-80% hanya dalam 24 menit. Daya maksimal sendiri sampai 80 kWh. Ya begitulah teman-teman impresi pertama kita terhadap Ion UT. Jadi kalau misalnya kalian nyari compact EV yang ya sekelas Bingwo gitu atau Dolphin tapi punya kapabilitas jangkauan, fitur lengkap, terus juga desainnya cakep, mungkin Ion UT ini bisa jadi salah satu solusi. Nah, harganya sendiri saat ini kita belum dikasih tahu berapa, tapi kalau misalnya berkaca dari Ora 03, terus Dolphin, mungkin dia range-nya ada di sekitar 350 jutaan. Gimana menurut kalian? Menarik nggak nih kalau harganya sekitar 350 atau bahkan di bawah 3,5? Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman sudah menonton konten ini. Jangan lupa subscribe, komen di bawah, dan jangan lupa juga cek website kita di mobil123.com dan media sosial kita di mobil123 ID. Gua Taufan, cabut dulu.